Halo teman-teman, nama saya Adi Budaya. Perkenalkan, nama saya Calvin Agustin dari Prodi D3 Administrasi Perpajakan, Fakultas Vokasi dengan NIM 231705046. Jadi, saya akan membahas materi terkait korupsi dengan dosen pengampu Dr. Menglie SAG MPD. Yang pertama, pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Menurut para ahli, korupsi memiliki berbagai definisi. Misalnya menurut Soedarsono, korupsi adalah suatu perbuatan penipuan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut Agus Mulyakarsono, korupsi merupakan perbuatan yang sangat busuk dan jahat dan merusak. Selanjutnya, pengertian korupsi menurut pandangan agama Buddha. Dalam pandangan agama Buddha, korupsi termasuk melanggar aturan moralitas Buddhis sila kedua, yaitu mengambil barang yang tidak diberikan pemiliknya. Dan korupsi juga akan mengkondisikan seorang melanggar aturan moralitas Buddhis sila keempat, yaitu menahan diri dari ucapan tidak benar atau berbohong. Dikarenakan, ketika seorang melakukan korupsi, ia telah mencuri dan akan mengkondisikan dirinya berbohong untuk menyembunyikan perbuatannya. Selanjutnya, ada kondisi korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia masih menjadi isu yang serius. Berikut ada beberapa data dan fakta terkait kondisi korupsi di Indonesia. Yang pertama, menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pada semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, dan 59 perkara inkras, dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Dari total perkara penyidikan, KPK telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat perintah penyidikan atau sprindik yang diterbitkan. Sebuah survei dari LSI menunjukkan bahwa sekitar 34,6% pegawai negeri sipil PNS menjawab tingkat korupsi di Indonesia meningkat, sementara 33,9% tidak berubah dan 25,4% menjawab menurun. Penilaian Indeks Persepsi Korupsi 2001 yang dicetuskan oleh Transparency International meletakkan Indonesia di peringkat ke-96 dari total 180 negara dengan skor sebesar 38 dari 100 poin. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama ada sinergitas antar lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat sinergitas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah gerakan anti korupsi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengadakan gerakan anti korupsi. Yang ketiga, pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Yang keempat ada penguatan sistem hukum, yaitu memperkuat sistem hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengembangkan media yang bebas, dan menjalin kerjasama internasional. Yang kelima ada reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sendi-sendi kehidupan yang dapat diimplikasikan langsung kepada masyarakat. Yang terakhir ada penguatan lembaga, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat korupsi menurut ajaran agama Buddha. Yang pertama, menumbuhkan pandangan dan pikiran benar. Pandangan benar adalah mengetahui segala sesuatu sebagaimana mestinya. Segala sesuatu tak ada yang terjadi secara kebetulan, melainkan adanya hubungan sebab dan akibat. 2. Menumbuhkan moralitas. Perbuatan korupsi merupakan gambaran kemerosotan moral bangsa. Oleh karena itu, menumbuhkan moralitas yang baik dapat membantu mencegah korupsi. Yang ketiga, menumbuhkan pengembangan batin. Pengembangan batin dapat membantu seorang untuk memahami diri sendiri dan orang lain, sehingga dapat mencegah perilaku korupsi. Yang keempat,
melakukan daya upaya benar. Daya upaya atau usaha benar ini mempunyai dua segi. Segi yang pertama yaitu suatu kemauan kuat untuk mencegah timbulnya keadaan-keadaan batin yang jahat atau tidak sehat dan menghilangkan keadaan-keadaan demikian yang telah ada dalam batinnya. Segi yang kedua adalah suatu kemauan kuat untuk menumbuhkan dan mengembangkan keadaan-keadaan batin yang baik dan sehat yang belum ada, dan meningkatkan serta menyempurnakan keadaan-keadaan demikian telah ada dalam batinnya. Yang kelima, mencegah dan pemberantasannya diperlukan upaya yang serius dan penanganannya yang luar biasa pula, sehingga tidak menghambat pembangunan serta menyengsarakan rakyat secara berkepanjangan. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan berbagai cara pendekatan yang tepat. Beberapa di antaranya yaitu melalui penyandaran bagi pelaku atau masyarakat itu sendiri agar malu dan takut berbuat kejahatan atau tidak terlibat perbuatan korupsi. Selain itu, penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen dengan memberikan hukuman berat bagi para koruptor. Baiklah, sekianlah video pembahasan materi saya terkait korupsi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai sata bantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.